bahasa. Kemiskinan kosakata, dia nggak punya kosakata. Karena apa? Karena telinganya ini, auditorinya ini tidak terstimulasi bunda dengan bahasa-bahasa, dengan kalimat-kalimat dan kata-kata. Akhirnya dia sulit untuk ngomong, sulit dia untuk berbicara. Bagaimana dia berbicara sementara dia sendiri tidak pernah diperdengarkan kosakata yang sangat banyak. Pada psikologi sejak dalam kandungan itu sudah diajak ngobrol pun dengan bahasa dan artikulasi yang jelas. Gitu. Disapa anaknya pagi hari, diajak ngobrol, dielus-elus, disapa, diberikan afirmasi positif, gitu ya. Belum lahir bu, kalau udah disapa, nggak masalah. Orang tua punya waktu yang sangat panjang dari 0 bulan sampai 5 tahun untuk menstimulasi, tapi tidak dimanfaatkan. Coba aja. Dia akan banyak sekali kosakata yang dia miliki ketika kita sudah melakukan dan stimulasi itu dari sejak dalam kandungan sampai kelahiran 0 bulan. Itu bagian dari pengasuhan ya. Intonasi, bahasa tubuh kita, cara kita memperlakukan anak, cara kita berbuat, cara kita bertindak kepada anak, itu yang dinamakan proses interaksi. Jadi interaksi itu gak cuma ketemu saya hebat. Cara kita berbicara, pilihan kata, cara kita berperilaku kepada anak, ketika dia salah bagaimana cara kita bereaksi dan meresponnya. Ini pengasuhan. Dari orang dewasa yang satu ke orang dewasa yang lain. Apalagi di lingkungan sekolah begini, ada pengasuhan orang dewasa, ada kepala sekolah ngomong nggak sama guru? Ngomong kan? Melakukan pengasuhan kan? Melakukan interaksi kan? Melakukan interaksi. Yakin? Ketika tegas yakin nggak tersakiti? Yakin nggak? Tidak yakin, sesuai apa? Anak, emosi anak. Sesuai dengan Emosi anak. emosi anak. Oke, sesuai dengan emosi anak, sesuai dengan karakter anak. Oleh anak, diskusi sama anak. Nah, pagi hari kita buat aturan pagi hari adalah 1, 2, 3. Bagaimana? Kira-kira teman-teman bisa mengikuti, anak-anak bunda, anak ustazah bisa mengikuti aturannya ini ya nak. Kalau lupa silakan lihat di sini. Baik aturannya. Mengatur hal-hal yang baik. Harus tegas, iya harus tegas. Karena kalau nggak tegas, baik aja nggak cukup. Harus dengan tegas, tapi tegasnya tidak menyakiti anak, tidak dengan kata-kata yang kasar, tidak dengan hukuman fisik. Contoh sederhana, di rumah aja kita punya anak. Nah, mama tidak mengizinkan kamu main HP dari Senin sampai Sabtu. HP tidak boleh, Senin sampai Sabtu. Boleh main HP di hari Minggu hanya 30 menit. 30 menit itu nak, jamnya seperti ini, jarum panjang di angka 12 sampai dia geser ke angka 6, itu 30 menit. Oke, nanti adik pilih, adik mau main di jam berapa. Main dia 30 menit. Oke, kita mulai ya. Jadi kalau 30 menit itu ustazah, kita mengajarkannya dari jam 2, jarum panjang di angka 12, selesai di angka 6. Konsisten dulu di awal, supaya dia tahu makna 30 menit. Jangan kita yang hitung. Oke, mulainya itu jam setengah 9 lewat 10. Jarum panjangnya ke angka 8 kan? Jangan. Buat aturan seperti awal. Oke, tunggu nak ya, tunggu jarum panjangnya di angka 12. Nanti selesai di angka 6, itu 30 menit. Ajarkan itu dulu, karena dia belum bisa baca jam kan? Nah, ketika dia main didampingin orang dewasa. Selesai. Nah, maaf udah selesai, udah 30 menit, jarum panjang sudah di angka 6. Bentar mas, bentar. Sedikit lagi. Dikit lagi mainnya mas, bentar lagi menang para bloknya mas. Oke, sebentar lagi. 5 menit ya? Ya, nih. 5 menit diambil, ayo udah 5 menit sudah. Sebentar mas, sebentar ini tinggal dapat koin emas, dapat koin emas lagi mas. Oke, setelah dapat koin emas sudah ya. Ini tidak tegas. Baik caranya. Aturannya disampaikan, anak diajak diskusi, baik, bagus, tapi tidak tegas. RPP disusun setiap hari Sabtu ya ustazah dengan medianya agar hari Senin siap dilaksanakan pembelajarannya. Tujuan dibuat RPP adalah agar pembelajaran di kelas ustazah itu terarah dari datang sampai pulang. Media disiapkan agar pembelajarannya interaktif. Hari Sabtu nggak selesai. Bahasanya kasar. Kadang bahasanya menimbulkan luka batin pada anak. Itu guru kadang nggak sadar. Ngerasa biasa-biasa aja, tapi kita nggak sadar ketika anak itu sedang terluka batinnya. Membangun hubungan yang hangat dan bersahabat, berusaha untuk bersahabat dengan peserta didik kita, bagaimanapun bentuknya. Ini anak anggota dewan, gitu ya. Ini anak dokter, ini anak kecil yang di pasar, gitu. Ini anak yang tukang sapu yang di sini, ini anak. Ibu jangan lihat latar belakang itu. Atau begini, tuh anak yang itu tuh mamanya tuh berantem sama saya, udah 3 tahun gak teguran, gitu ya. Akhirnya muncul deh gap. Jangan di kelas saya lah, di kelas ustazah aja. Aku gak rukun sama mamanya. Itu tidak benar. Apapun yang melatar belakangi, kita harus tetap ini bersahabat dan ramah antar anak. Tidak ada fenomena-fenomena seperti itu yang dijadikan latar belakang pembedaan dalam pengasuhan terhadap anak. Luar biasa bu, berjuangnya jadi pendidik itu gitu. Luar biasa sekali. Boleh nggak diganti media yang lain? Jadi bukan berarti kita selalu menyetujui, tapi ketika kita tidak setuju juga bukan berarti harus marah-marah. Biar tahu lah kenapa saya marah. Saya tidak setuju, nah itu salah juga. Tidak menyetujui bukan berarti harus marah.